Halo, selamat pagi semuanya. Semoga Tuhan selalu memberkati kalian dan selalu sehat selalu. Senang rasanya pada pagi hari ini Bapak dapat kembali lagi bertemu dengan kalian walaupun melalui daring, tidak berjumpa langsung. Tapi sungguh sangat senang rasanya Bapak bisa memberikan kalian pembelajaran walaupun melalui jarak jauh. Bapak harap apa yang Bapak sampaikan dapat kalian terima dengan baik. Pada pagi hari ini kita akan belajar pelajaran agama Katolik dan budi pekerti. Pada pembelajaran pada hari ini, yang pertama kita akan belajar adalah tema pertama, yaitu perempuan dan laki-laki diciptakan sebagai citra Allah. Dalam hal ini, yang dimaksudkan sebagai citra Allah itu seperti apa? Manusia diciptakan seperti citra Allah atau gambar Allah sendiri. Pertama kali menciptakan laki-laki, kemudian Allah menciptakan seorang perempuan sebagai teman hidup dan penolong laki-laki. Nah, itu pertama kali bagaimana manusia diciptakan. Maksudnya sebagai bentuk gambar atau citra Allah ialah manusia itu diturunkan ke bumi, diciptakan oleh Allah sebagai bentuk gambaran Allah dalam berperilaku dan bertingkah. Menggambarkan bentuk bagaimana Allah menciptakan dunia ini, menjaga, mengelola, selalu bertindak, melakukan sesuatu seperti citranya, berbuat baik, melakukan kebaikan tentunya. Dalam hal ini, kita yang berumat Katolik diajarkan oleh Allah melalui citra Yesus Kristus. Nah, gimana sih cara kita buat membedakan perempuan dan laki-laki? Mungkin anak-anak sudah pada mengetahui ya bagaimana cara melihat perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Bisa dilihat dari bentuk tubuhnya, dari perilakunya, cara bermain, ataupun apa yang dia mainkan itu bisa kita lihat dari situ. Namun dalam kitab Kejadian, nanti yang akan kita baca, Allah menciptakan manusia sebagai laki-laki dan perempuan menurut gambar atau citra Allah sendiri. Manusia pertama yang diciptakan adalah Adam, Nabi Adam. Kemudian Allah menciptakan Hawa atau Nabi Hawa. Hawa diciptakan oleh Allah untuk menjadi penolong bagi Adam. Maksudnya penolong bagaimana? Untuk saling melengkapi. Kenapa? Nanti di bacaan kitab Kejadian kalian akan dijelaskan kenapa mereka bisa saling melengkapi dan kenapa Hawa ditunjuk sebagai penolong. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang bagaimana kalian mengerti tentang diri kalian sendiri yang diciptakan sebagai laki-laki dan perempuan tentunya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, baiknya kita berdoa. Nah, bagi anak-anak yang beragama Katolik, Bapak harap sebelum berdoa dan sesudah berdoa kalian membuat tanda salib terlebih dahulu. Buat yang beragama lain, silahkan kalian berdoa dengan tata caranya. Baiklah, kita mengambil sikap doa kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau telah menciptakan kami sebagai laki-laki dan perempuan yang memiliki ciri-ciri fisik dan perilaku masing-masing. Bantulah kami agar kami semakin bangga dengan diri kami sebagai laki-laki dan perempuan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Setelah kita berdoa, untuk subtema pertama kita pada hari ini adalah mengenal ciri-ciri laki-laki dan perempuan. Di sini kita digambarkan ada laki-laki dan perempuan yang sedang bermain bersama. Nah, pada buku kalian di halaman 3, kalian dapat melihat ayo mengamati dan kemudian kalian diminta untuk mengamati ada 3 gambar berbeda. Nah, Bapak di sini bentuk dengan cara yang berbeda dari buku kalian tentunya. Nah, di sini ada anak perempuan dan laki-laki sedang bermain bersama. Ada orang tua dan anak laki-laki sedang bermain sambil belajar. Kemudian ada 2 orang dewasa, laki-laki dan perempuan sedang bercengkrama atau mengobrol. Nah, bisa dilihat di buku kalian hampir sama tapi hanya berbeda gambar. Nah, kemudian di bawah gambar tersebut kalian diminta untuk mengamati ciri-ciri perempuan dan laki-laki.
Nah, di situ ada 1 sampai dengan 22. Nah, kalian nanti setelah melihat itu, kalian pasti berpikir, kenapa ini tidak ada laki-laki dan perempuan contohnya. Nah, di sini kalian diminta untuk melihat di dalam tabel tersebut yang mana yang laki-laki dan yang mana yang perempuan. Nah, dalam hal ini Bapak memohon kepada kalian nanti pada halaman 4 di buku kalian, silahkan kalian berdiskusi dengan orang tua kalian untuk pengerjaan soal dari nomor 1 sampai dengan 5. Kemudian kalian rangkum di buku pekerjaan sekolah kalian. Nah, sebelum kalian menjawab pertanyaan dari nomor 1 sampai nomor 5, saya harap kalian nanti berdiskusi terlebih dahulu dengan orang tua kalian. Di buku memang kalian diminta untuk bersama teman kalian ya, tetapi karena kita sedang melakukan pembelajaran jarak jauh yang diminta oleh pemerintah agar kita tidak melakukan kontak fisik dengan orang lain untuk sementara ini, Bapak harap kalian dapat berdiskusi dengan orang tua kalian untuk membedakan ciri-ciri fisik antara laki-laki dan perempuan yang kalian lihat dari buku tabel yang ada di halaman 3. Mengerti ya, Bapak harap kalian mengerti. Kemudian untuk menjawab pertanyaan tersebut dan setelah melakukan pengerjaan tersebut, foto jawaban kalian yang ada di buku pekerjaan sekolah kalian pada hari ini kemudian kirimkan ke pesan kepada Bapak melalui aplikasi Edmodo ya. Nah, kemudian setelah itu kalian diajak untuk membaca sebuah kisah yang berjudul Kembali ke Masa Kecilku. Nah, silakan kalian membaca kisah tersebut, kalian mendalami kisah tersebut, apa makna dari cerita tersebut, dengan sambil dibantu orang tua kalian tentunya ya. Kemudian di halaman 6, di sini ada sebuah pernyataan bahwa kita diajak untuk bertanya. Nah, bertanya di sini masuknya apa? Kalian diajak untuk merefleksi diri kalian. Apakah kalian mampu membedakan ciri perempuan dan laki-laki? Apakah kalian diperlakukan sebagai laki atau perempuan yang sesungguhnya? Nah, silahkan untuk merefleksikan hal tersebut, kalian dapat kembali bertanya kepada orang tua kalian untuk melihat apakah saya sudah diperlakukan sebagai laki-laki dan perempuan? Apakah tindak tanduk saya atau perbuatan saya selama ini yang telah saya lakukan sesuai dengan pribadi saya sebagai laki-laki dan perempuan? Nah, kalian dapat melakukan refleksi tersebut dengan kembali bertanya kepada orang tua kalian. Ngerti? Nah, tapi untuk yang ayo bertanya, saya hanya meminta kalian untuk bertanya kepada orang tua kalian. Tidak harus dijawab atau dikerjakan, tetapi Bapak meminta kalian untuk bertanya kepada orang tua kalian dan berkomunikasi dengan mereka. Itu saja. Nah, kemudian pada subtema B, kita diajak untuk lebih mengenal dan memahami tentang ciri-ciri perempuan dan laki-laki secara kodrati. Maksudnya kodrati itu apa? Kodrati itu secara apa yang diciptakan Allah dan tujuan Allah menciptakan manusia. Nah, itu yang disebut dengan kodrati. Nah, itu. Nah, kemudian kita diajak untuk membaca sebuah bacaan dari kitab suci, dari kitab Kejadian, bab 1 ayat 26 sampai 27, bab 2 18 20 sampai 23 yang berjudul Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Nah, di dalam bacaan ini, di dalam kitab Kejadian bab 1 dan bab 2 ini, kalian diajak untuk lebih mengenal bagaimana Allah menciptakan manusia itu pertama kali. Sesungguhnya apa tujuan Allah menciptakan manusia? Dan kenapa manusia bisa berada di bumi? Nah, nanti di dalam kitab ini, di dalam bacaan pada halaman 6, kalian diajak untuk kembali mengingat tentang bagaimana Allah menciptakan manusia seperti Allah, kenapa manusia diciptakan oleh Allah, dan apa maksud dari gambar atau citra Allah. Nah, tadi kan di pembahasan pertama kita sudah diajak untuk melihat bahwa manusia diciptakan sesuai gambar dan citra Allah. Nah, nanti di bacaan ini kalian akan diajak mengerti tentang bagaimana Allah menciptakan manusia, bagaimana tujuan Allah menciptakan manusia, dan apa yang dimaksud
dengan gambar atau citra Allah itu sendiri. Nah, kemudian setelah kalian membaca cerita ini, membaca kitab ini, kalian diajak untuk lebih mendalami kitab suci dengan beberapa pertanyaan yang ada di halaman 7. Nah, kemudian di dalam tema kalian harus mendalami kitab suci ini ada 5 pertanyaan sebagai bentuk apakah kalian mengerti tentang bacaan yang telah kalian baca dari kitab Kejadian tersebut. Nah, untuk mendalami kitab tersebut, pada halaman 7 diberikan beberapa pertanyaan ya. Kemudian jawablah pertanyaan tersebut dan rangkumlah pada buku pekerjaan sekolah kalian. Kemudian kirimkan kembali kepada Bapak melalui pesan Edmudo ya pada hari ini. Nah, itu pada subtema ciri-ciri perempuan dan laki-laki secara kodrati. Sebenarnya Bapak ingin sekali menjelaskan ini lebih detail, tetapi Bapak tahu karena sedang dalam keadaan ini kemungkinan banyak hal yang akan menghalangi untuk Bapak lebih menjelaskan lebih jauh tentang bagaimana Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan di dalam kitab Kejadian ini. Kemudian berikutnya, nah pada subtema C dengan subtema ciri-ciri perempuan dan laki-laki menurut kebiasaan masyarakat, Bapak sudah membuat 2 gambar berbeda seperti yang Bapak ceritakan pertama tadi. Bagaimana laki-laki bermain, bagaimana perempuan bermain, itu sudah menjadi salah satu contoh untuk kita membedakan. Hanya dalam permainan, kita juga bisa melihat dari bentuk fisik. Biasanya perempuan itu rambutnya panjang, biasanya lebih lemah gemulai, dia memakai androk atau rok. Nah, laki-laki bermain sepak bola, perempuan biasa bermain boneka. Laki-laki itu biasa lebih kuat, lebih terlihat tinggi, biasanya rambutnya pendek. Itu hanya dari ciri-ciri fisik saja. Nah, di dalam masyarakat sendiri, perempuan dan laki-laki diciptakan secara kodrati. Secara kodrati artinya diberikan oleh Allah sendiri. Nah, maksudnya diberikan Allah sendiri, yaitu tadi yang seperti yang Bapak jelaskan sebelumnya, bahwa mereka diciptakan secara berbeda, namun perbedaan antara laki-laki dan perempuan bertujuan supaya saling melengkapi. Nah, dari bacaan kitab Kejadian tadi kalian pun akan dapat mengerti kenapa Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Nah, di dalam masyarakat kembali kita bahas bahwa sebenarnya dapat kita lihat secara kasat mata perbedaan antara perempuan dan laki-laki. Tentunya dari orang tua kita sendiri pun dapat melihat apa yang dilakukan oleh ibu, apa yang dilakukan ayah. Nah, itu bisa kita lihat bahwa itu adalah bentuk dari ciri-ciri manusia secara kodrati. Ayah bekerja, ibu di rumah mengasuh kalian. Kemudian ibu memasak, ibu mencuci piring, membersihkan rumah. Ayah biasanya bekerja, membersihkan kebun. Atau ketika ayah ibu sibuk, ayah menemani kalian untuk bermain. Nah, seperti itu kan kalian bisa melihatnya bahwa itu adalah perbedaan secara kodrati dalam masyarakat. Nah, bisa dilihat juga dalam bentuk fisik sehari-hari. Semisal ayah biasanya bekerja menggunakan celana panjang, baju lengan panjang, menggunakan sabuk, menggunakan sepatu pantofel. Tetapi ibu biasanya pergi menggunakan androk atau rok panjang atau androk atau rok pendek dengan baju yang berbeda, dengan menggunakan sepatu heels atau sepatu hak tinggi. Nah, ini juga bisa kita melihat perbedaannya bahwa biasanya perempuan itu lebih suka berdandan dan laki-laki tidak. Laki-laki itu lebih ke yang sesuatu yang mudah dan simpel. Nah, itu pun bisa kita jadikan contoh untuk membedakan antara laki-laki dan perempuan. Di sini sudah saya harap kalian sudah cukup mengerti ya untuk perbedaannya. Nah, kalau kalian sendiri di masa sekarang ini, biasanya kalian kan masih kelas 5 saat ini. Nah, coba kalian perhatikan apa yang kalian lakukan. Ada yang bermain sepak bola untuk laki-laki, ada yang bermain boneka untuk perempuan. Nah, bisa dilihat juga mungkin kalian semua sudah mempunyai gadget. Nah, dari permainan kalian sendiri pun kalian bisa melihat gadget yang kalian mainkan. Misalnya game yang kalian mainkan itu apa. Misalnya laki-laki berhubungan dengan game perang-perangan, perempuan lebih dengan game yang bermain masak-masakan seperti itu ya. Misal di dalam gadget kalian. Nah, untuk berikutnya, nah ini
ini akan menjadi tugas kalian. Bapak meminta kalian pada halaman 8 dengan tema ayo lakukan, tuliskan ciri khas dirimu di bawah ini. Nah, di situ ada sebuah kotak yang berjudul inilah aku. Nah, mungkin di kelas sebelumnya kalian sudah diajari untuk memperkenalkan diri dengan menggunakan tulisan dan menempelkan foto. Nah, di sini Bapak juga akan meminta kalian untuk membuat judul yang sama inilah aku, tetapi dikerjakan di dalam buku PR kalian. Nanti di buku PR kalian, kalian membuat kotak yang sama dengan di halaman 8. Kemudian kotak kosong yang berada di sebelah kiri atas, Bapak harap kalian tempel foto kalian. Foto terbaik kalian tentunya ya. Tidak harus foto seperti kalian di sekolah, tidak. Dengan gaya kalian boleh, dengan ekspresi kalian boleh. Intinya foto terbaik kalian yang layak dan pantas untuk dipajang. Kemudian setelah kalian mengerjakan, minggu depan pada tanggal 31 Juli atau pada hari Jumat minggu depan, kalian kirimkan kepada Bapak melalui pesan @mudo ya, dengan cara kalian foto apa yang telah kalian isi yang jadi PR kalian, kirimkan kepada Bapak melalui pesan @mudo. Bapak akan tunggu jawaban kalian pada minggu depan. Nah, mungkin kalian ada beberapa banyak pertanyaan kepada Bapak mengenai perbedaan ini, tetapi dikarenakan saat ini kita tidak dapat berjumpa langsung, mungkin pertanyaan itu akan bisa kita bahas ketika kita bertemu tentunya mengenai perbedaan laki-laki dan perempuan. Nah, tapi untuk sekarang ini yang Bapak ingin sampaikan juga, di zaman seperti ini kita mengenal dengan nama emansipasi atau kesederajatan antara laki-laki dan perempuan. Mungkin jika di rumah, biasanya kalau di zaman dahulu itu laki-laki bekerja dan perempuan di rumah biasanya mengasuh rumah atau mengurus rumah. Tetapi di zaman sekarang ini perempuan pun ada yang bekerja, ada yang banyak perilaku yang dilakukan perempuan hampir sama dengan laki-laki. Kenapa? Itu kita sebut sebagai emansipasi atau penyetaraan gender. Maksudnya gender apa? Gender itu jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Maksudnya perempuan diperbolehkan bekerja sama dengan laki-laki asal perempuan tersebut mampu. Seperti itu ya. Nah, saya rasa pembelajaran Bapak pada hari ini sudah selesai. Mungkin kita akan melanjutkan minggu depan, karena ini masih setengah bab dari tema pertama kita. Minggu depan kita akan melanjutkan lagi dan akan lebih banyak lagi materi yang akan sampaikan ke Bapak dari Bapak untuk kalian. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, kita akan menutup ini dengan doa. Sekali lagi Bapak ingatkan kepada kalian, bagi yang beragama Katolik, Bapak harap sebelum dan sesudah berdoa, kalian membuat tanda salib terlebih dahulu. Mengerti? Baiklah, jika seperti itu, dan Bapak sekali lagi ingatkan untuk teman-teman yang beragama lain, silahkan kalian berdoa seperti apa yang diajarkan di dalam tata cara kalian berdoa. Baiklah, jika seperti itu, jika sudah cukup mengerti, Bapak harap kalian mengerti dan dapat mengerjakan tugas dengan baik. Marilah kita mengambil sikap doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Bapa, terima kasih Engkau telah menciptakan kami sebagai laki-laki dan perempuan. Berikanlah kami kekuatan sebagai citramu, agar mampu untuk menjaga, mengembangkan, dan berpribadi sesuai citramu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, agar kami menjadi laki-laki dan perempuan, sebagaimana kami harus berperilaku. Semua doa dan harapan ini kami sampaikan kepadamu, melalui perantaraanmu, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kalian selalu sehat, jangan lupa cuci tangan, dan selalu taat akan perintah orang tua. Tuhan memberkati, sampai berjumpa lagi.